Bayangkan, tempat yang seharusnya menjadi rumah ilmu, tempat suci pembentukan akhlak, justru menjadi neraka tersembunyi bagi para santri. Di balik tembok pesantren yang tampak khusyuk dan religius, ada jeritan yang ditahan, air mata yang disembunyikan, dan luka yang dipaksa untuk dilupakan. Film Walid bukan sekadar tontonan, ia adalah tamparan keras bagi semua yang pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar, dan lebih takut pada reputasi lembaga daripada nyawa dan kehormatan manusia. Selama ini, banyak santri, terutama santriwati, dipaksa diam, dibungkam oleh dogma, diintimidasi dengan ancaman dosa, dan ditipu dengan janji-janji surga dari para pelaku yang berselimut jubah. Ketika mereka ingin bersuara, langsung dituduh su'ul adab. Ketika mereka ingin membela diri, malah disebut durhaka. Padahal, pelecehan seksual bukanlah aib korban, itu adalah kejahatan pelaku. Dan diam atas kejahatan bukan adab. Itu kebodohan, itu ketundukan yang dibajak. Walid membuka luka itu, menarik paksa selimut kemunafikan yang selama ini melindungi predator berkedok guru. Film ini membuat banyak santri sadar, kami bukan budak, kami punya hak untuk menolak, kami punya harga diri. Para korban mulai speak up, mereka mulai melawan. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini agama bukan dijadikan cahaya, tapi senjata. Bukan sebagai pelindung, tapi topeng untuk melanggengkan dosa. Dan inilah saatnya kita semua sadar. Ilmu dulu, baru adab. Jangan mau lagi ditakut-takuti pakai istilah kurang ajar kalau hanya karena berani melaporkan pelecehan. Jangan biarkan adab dijadikan borgol. Tanpa ilmu, adab bisa berubah jadi senjata paling kejam untuk membungkam kebenaran. Santri yang cerdas tahu, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Sekalipun yang menyuruh adalah gurumu, kiamu, atau orang yang kamu hormati, kalau yang disuruh adalah keburukan, maka haram hukumnya taat. Jangan suci-sucikan manusia hingga kita membenarkan kejahatannya. Mereka menjual agama demi syahwat. Setiap kata-kata mereka bertolak belakang dengan ilmu yang mereka bawa. Mereka hafal dalil, tapi menginjak-injak maknanya. Mereka bicara soal surga, tapi kelakuannya menjijikkan. Mereka mengutuk maksiat, padahal tangan mereka sendiri yang meraba. Mereka menyuruh santri taat, padahal merekalah pelanggar syariat sejati. Mereka menuntut adab, padahal merekalah pemilik akhlak paling keji. Yang dilakukan Walid bukan untuk menyerang pesantren, tapi menyelamatkannya. Karena kalau kebusukan ini terus dibiarkan, pesantren akan jadi sarang predator, bukan benteng moral. Maka sekarang waktunya santri bangkit. Jangan takut bicara, jangan takut dibilang kurang ajar, suarakan kebenaran. Karena membela diri dari pelecehan bukan dosa, itu jihad. Film Walid adalah ledakan. Ledakan dari rasa muak, rasa marah, dan rasa cukup. Cukup sudah korban dipaksa diam. Cukup sudah masyarakat menutup mata. Cukup sudah agama dijual untuk melindungi pemangsa. Di pesantren yang katanya penuh cahaya, ternyata ada lorong gelap. Di balik lantunan ayat suci, ada bisikan-bisikan najis. Dan Walid mengungkap itu semua, bukan untuk menyebar fitnah, tapi untuk memulihkan akal sehat. Film ini memaksa kita melihat realitas bahwa ada orang-orang yang berpenampilan agamis, fasih berbicara tentang akhlak, tapi hatinya busuk, nafsunya liar, dan tangannya penuh dosa. Mereka bukan sekadar munafik, mereka adalah preman-preman agama. Bertutur manis soal surga, tapi diam-diam menciptakan neraka bagi anak-anak didiknya. Walid bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan bahwa jika kita terus membiarkan premanisme agama hidup, maka akan selalu ada korban-korban baru. Jangan sampai kita menyesal karena terlalu lama diam. Saatnya bicara. Saatnya bersihkan pesantren dari para penjahat bersorban. Dan harapan dari film ini hanya satu, semoga makin banyak korban yang berani bicara, makin sedikit pelaku yang bisa bersembunyi. Jangan sampai anak-anak bangsa, para penjaga masa depan umat, rusak jiwanya hanya karena kita lebih peduli pada nama baik pesantren daripada nyawa dan kehormatan mereka. Nama baik tidak akan pernah bisa dibangun di atas penderitaan dan pembungkaman. Santri hari ini harus melek. Jangan mau ditakut-takuti dengan kata adab yang sudah dipelintir. Jangan mau dibohongi dengan ucapan manis yang tujuannya untuk menutupi najis. Ingat,
musuh paling berbahaya bukan orang kafir di luar sana, tapi munafik yang berdiri di mimbar dengan mulut penuh dusta. Santri hari ini harus berani. Bukan hanya berani membaca kitab, tapi berani melawan kebatilan. Karena membela kebenaran bukan su'ul adab. Itu adalah jihad. Syukron jazila, ala timamikum wastimaikum, goodbye and see you later.